لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah berikan kita suatu hidayah, suatu taufik yang sangat besar sehingga kita bisa datang ke tempat yang dicintai oleh Allah. Ini adalah nikmah dan hidayah dari Allah. Betapa banyaknya orang-orang yang Allah berikan mereka kesempatan dan kesehatan, namun mereka tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk datang ke tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu datang ke rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan taufik dan hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Al-Hanafiyah itu adalah agama Ibrahim, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan mengikhlaskan ibadah ini karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan semua makhluk untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Jin, manusia, binatang, semua mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Bahkan mereka difitrahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Itu yang kita sampaikan di kajian kita yang terakhir. Kita lanjutkan sekarang, ayolah ikhwah. Kita baca, wa a'zamu ma amara Allah bihi wa huwa at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Karena apabila manusia tidak bertauhid kepada Allah,
atau tauhidnya itu rusak, maka semua ibadah yang dia lakukan itu tidak berguna. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita perhatikan, masalah tauhid ini. Yang paling perlu, yang paling penting untuk kita pelajari adalah masalah tauhid ini. Karena sekecil apapun kebaikan kita dan sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, itu semuanya akan menjadi sia-sia jika tidak disertai oleh tauhid. Lihat betapa banyaknya perbuatan atau pekerjaan orang-orang kafir yang mulia. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, namun semua kebaikan-kebaikan mereka itu sia-sia, tidak ada gunanya, karena mereka tidak bertauhid kepada Allah. Demikian juga seorang muslim, bisa jadi tauhidnya itu rusak, sehingga semua amal ibadah yang dia kerjakan, apakah itu ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, atau ibadah badan dan harta. Apa ibadah badan dan harta itu? Badan dan harta. Haji. Karena haji membutuhkan harta. Punya harta tapi tidak punya kesehatan, enggak bisa dia berhaji. Punya kesehatan tapi tidak ada harta, tidak bisa dia berhaji. Harus ada dua-duanya, harta dan kesehatan. Ya. Jadi tauhid ini adalah perintah Allah yang paling penting, yang harus kita perhatikan. Bahkan Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa berpegang teguh kepada tauhid. Demikian juga Yakub berpesan kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa berpegang kepada tauhid. Karena tauhid ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab keselamatan di dunia dan sebab keselamatan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita semua mendengar gempa yang terjadi di mana? Turki, yang sudah menelan 7.500 12 sampai hari ini. 12.000, bayangkan. Padahal itu diperkirakan, dikhawatirkan angkanya lebih dari 8. Itu perkiraan yang paling terakhir. Namun ternyata sampai sekarang sudah 12.000 sekian. Mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa kekuatannya 7,9 atau 7,8. Kita diberikan gempa 6, sekian, 6,8 atau 6,9. Allah mampu memberikan kita gempa yang kekuatannya 10, sekian. Azab Allah tidak bisa ditahan dengan kekuatan, tidak bisa ditahan dengan akal pikiran, tidak bisa ditahan dengan kecerdasan. Azab Allah hanya bisa ditahan dengan tauhid kepada Allah. Lihat ayolah ikhwah, azab Allah ini tidak bisa diduga kapan dia datang, di mana dia datang, bagaimana dia datang. Azab Allah tidak ada orang bisa memperkirakannya. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gempa pada jam 4 pagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun?" Apakah penduduk negeri itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada mereka
di malam hari di saat mereka tidur, siapa bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Azab Allah bisa saja datang kapan saja, di mana saja. Lihat buktinya mereka di malam hari di saat mereka tidur, bagaimana mereka saling tolong menolong. Kalau kita alhamdulillah kemarin kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gempa, masih sempat kita mengatakan, "Nak, kemari nak. Ayo cepat keluar." Masih ada peluang bagi kita untuk keluar dari rumah, sehingga kita tidak tertimpa oleh runtuhan bangunan itu. Mereka sedang tidur. Kemudian mereka ditindih, bukan atap genteng, bukan atap spandek atau asbes, bangunan yang bertingkat-tingkat sampai belasan tingkat. Bagaimana mereka tidak gepeng? Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah asakumullah, tidak ada cara untuk bisa menghindari azab Allah di dunia dan di akhirat kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Syekh mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Dan tauhid ini adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan segala jenis ibadah. Maksudnya adalah mengerjakan semua ibadah-ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita katakan dan sering kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang pelakunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil akan menjadi besar dengan ikhlas. Yang besar akan menjadi kecil juga dengan ikhlas. Ikhlas tidak ada, maka amal itu juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Syekh di sini, at-tauhidu lughatun masdar wahada yuwahhid, ay ja'ala asy-syai'a wahidan. Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu. Itu arti tauhid. Sesuatu yang banyak dijadikan disatukan. Itu arti tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbat. Tauhid ini tidak mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan dua hal. Pertama, nafi, dan yang kedua isbat. Ya, yang kita sebut ini namanya apa? Rukun la ilaha illallah. Rukunnya la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama nafi, dan kedua isbat. Nafi artinya adalah meniadakan. Nyedi, desedi, itu arti bahasa Sasak. Meniadakan. Isbat, menetapkan. Ya, ketika kita mengatakan la ilaha, itu artinya apa? Kita meniadakan semua sesembahan kita tiadakan, illallah, kecuali Allah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam yang sudah kita sampaikan, inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim, seorang mukmin harus dia menafikan semua yang disembah selain Allah. Harus dia meyakini bahwa semua yang disembah selain Allah itu adalah dia batil. Ada orang menyembah malaikat, ada menyembah nabi, ada menyembah wali, ada menyembah batu, ada menyembah pohon. Ya, semua yang disembah oleh manusia itu semuanya adalah batil, kecuali satu, yaitu siapa? Allah. Nah, Allah
ini sesembahan yang hak, yang selainnya itu adalah batil. Makanya kita mengatakan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila manusia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak meyakini apakah Allah satu-satunya yang berhak disembah atau ada selain Allah yang berhak disembah, ini la ilaha illallahnya batal. Jika dia ditanya apakah Jibril boleh disembah, nah wallahu a'lam, saya tidak tahu ini. Atau dikatakan apakah Nabi boleh disembah, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Orang yang seperti ini la ilaha illallahnya itu batil. Kalau la ilaha illallah ini batal ayol ikhwah, maka orang itu keluar dia dari Islam. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Itu bahayanya. Kalau kita tidak mempelajari tauhid, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang membatalkannya sementara dia tidak sadar kalau la ilaha illallahnya itu sudah batal. Apa contohnya ayyuhal ikhwah? Contohnya adalah betapa banyaknya kaum muslimin yang masih minta dikubur, minta kesehatan, minta keberkahan, minta keberhasilan. Bahkan yang sangat terkenal di Lombok, ya, apabila seseorang membeli mobil baru, membeli motor baru, ya, pertama kali dibawa kemana? Dibawa ke kuburan untuk disembelih di kuburan. Nasallallahu salamal afiyah. Ya, betapa jahatnya orang ini. Kenapa demikian? Karena yang memberinya rezeki itu adalah Allah, lalu berterima kasihnya kepada selain Allah. Ya, berterima kasih kepada isi kubur. Padahal isi kubur itu serupiah pun tidak pernah ia berikan kepadanya. Ya, sepenuhnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bersyukurnya, berterima kasihnya kepada isi kubur. Manusia apa namanya ini ayyuhal ikhwah? Ya, masihkah orang ini punya akal? Jangan mengatakan masih dia punya tauhid atau tidak. Sudah jelas orang ini tidak bertauhid. Tapi yang kita katakan, masihkah orang ini punya akal? Ya, yang dikubur itu serupiah pun dia tidak pernah berikan kepadanya. Semuanya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun berterima kasihnya kepada selain Allah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fid din, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para sahabat dan mereka dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuh yang kuat. Ya, padahal mereka itu serba kekurangan. Kenapa? Apa kita tinggalkan dunia ini? Kita tidak memiliki apapun juga, yang kita miliki hanyalah tauhid. Itu adalah keberuntungan yang paling besar. Ya. Wa fil istilah, di dalam istilah tauhid itu adalah huwa ifradullah bil ibadah, ay an ta'budallaha wahdahu la tusyrik bihi syai'a. Yang namanya tauhid itu engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ya, sembah Allah dengan ikhlas, jangan riya, jangan sum'ah, jangan mengharapkan sesuatu dari ibadah itu. Ketika kita beribadah kepada Allah, harus semata-mata murni
karena Allah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bihi nabiyyan mursala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nabi. Ya, lihat ayol ikhwah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika mendengar seseorang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya, orang ini mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Nabi seketika marah dan mengatakan, aj'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku ini sekutu bagi Allah? Ya, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal tauhid. Bagaimana tauhidnya itu mendalam. Begitu dia mendengar kata-kata yang salah yang bisa merusak tauhid, ya, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, apakah engkau jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Ya. Qul ma sya'allahu thumma syi'ta. Katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian engkau. Kata-kata ini ayyuhal ikhwah yang mengandung kesyirikan seringkali kita entengkan, padahal ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan, coba kalau bukan saya sudah jatuh dia. Ya, sama seperti ucapan orang yang tadi, masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau. Ya, coba kalau saya tidak bantu dia mungkin sengsara dia. Coba pohon tanaman-tanaman ini, jagung ini kalau saya tidak semprot mungkin rusak dia. Mana Allah itu? Yang membuat jagung itu baik siapa? Allah. Yang menyelamatkan orang itu dari kejatuhan siapa? Allah. Ya, yang memberinya hidayah taufik untuk mengulurkan tangannya lalu menarik orang itu sehingga dia tidak jatuh siapa? Allah. Tapi kenapa Allah tidak disebut? Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, kata-kata yang seperti ini adalah kesyirikan. Ya, yang memberikan kesehatan itu, yang memberikan kemampuan itu, yang menjadikan pohon jagung itu baik, bukan semprotan itu. Ya, tapi Allah yang menjadikannya baik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dilupakan? Katakanlah kalau bukan Allah kemudian saya, mungkin jatuh dia. Kalau bukan Allah kemudian semprotan-semprotan ini mungkin rusak tanaman ini. Kalau bukan Allah kemudian obatan-obatan ini mungkin mati dia tanaman-tanaman ini. Jangan lupakan Allah. Jadi lihat ayo ikhwah, ya, betapa banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan ini sementara dia tidak menyadari kalau ini adalah suatu kesyirikan. Ya. Wala malakan muqarraba wala ra'isan wala malakan wala ahadan minal khalq. Jangan juga menyekutukan Allah dengan malaikat-malaikatnya atau pemimpin atau raja. Ini biasanya kita kalau ada pejabat tinggi yang datang, bupati atau yang datang gubernur, sudah biasa kita cari muka, ya, menyambut ulil amri, menghargainya, menghormatinya, ya, menjamunya. Itu adalah sesuatu yang baik. Namun jangan kita cari muka. Ingin diperhatikan oleh bupati, ingin diperhatikan oleh gubernur atau yang lain-lainnya. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, apakah gubernur akan membantu kita di hadapan Allah? Apakah bupati akan membantu kita? Apakah malaikat, apakah Jibril, apakah Nabi akan membantu kita? Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada putrinya yang paling dia cintai. Siapa nama putrinya yang paling dicintai itu?
Hah? Yang benar. Siapa namanya? Fatimah apa Sabirah? Hah? Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada putri yang paling dia cintai, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min malillahi ma syi'ti. Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Ya, mintalah kepadaku dari apa saja yang aku miliki. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi nanti di hadapan Allah, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku tidak bisa berbuat untukmu sedikit pun. Coba, Nabi tidak bisa membantu anaknya. Lalu orang sekarang mengatakan, ini saya anaknya Husain, Hasan dan Husain. Ya, si anaknya siapapun dia, kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak boleh kita taat kepadanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, anaknya siapapun dia, apakah dia anaknya Nabi ataukah dia cucunya Nabi, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dia menyelamatkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a bihi nasabuhu lam yusri' bihi man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang diperlambat di sirat itu jalannya. Kenapa dia lambat jalannya jalan di sirat? Karena amalan-amalannya tidak bagus. Tidak akan dipercepat oleh nasabnya, oleh keturunannya. Jadi orang di sirat itu dia cepat jalannya bukan karena keturunan, ya, tapi orang itu akan cepat, akan ngebut jalannya di sirat itu karena amalannya, bukan karena keturunannya. Ya, kemudian bal tufriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'zima. Hendaklah kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah. Kita beribadah kepada Allah mahabbatan, karena kita cinta kepada Allah. Ya. Kalau kita mencintai Allah, maka apa saja yang diperintahkan kita oleh Allah kita lakukan, kita kerjakan. Ya, ikhwani fillah azakumullah. Coba lihat, apabila seseorang cinta kepada istrinya, sayang kepada anaknya, apa saja yang diminta oleh istrinya dia belikan. Apa saja yang diminta oleh anaknya dia berikan. Ya, dia sanggup banting tulang dari pagi sampai sore, kepanasan, kehujanan, guntur genter. Ya, dia siap semua itu. Kenapa? Karena saking sayangnya kepada anaknya dan kepada istrinya. Begitu juga ayo ikhwah, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan kita akan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita cinta kepadanya. Wa ta'ziman, dan kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah karena kita memuliakan dan mengagungkan Allah. Sehingga apabila ada rasa mengagungkan Allah di dalam hati, maka tidak mungkin dia akan kerjakan ibadah itu dengan cara yang tidak baik. Pasti dia akan mengerjakannya dengan baik. Coba saja ayo ikhwah, kalau Pak Bupati atau Pak Gubernur mengatakan tolong halaman ini dibersihkan, ya, maka pasti penduduk dan bagi proyek ini akan membersihkan halaman, membersihkan jalanan itu dengan sebersih-bersihnya. Semua kotoran-kotoran akan disingkirkan. Padahal Pak Bupati atau Pak Gubernur bisa dia selamatkan kita di hadapan Allah? Tidak bisa. Namun kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, kita mengerjakan perintah Allah itu asal-asalan saja? Ya, padahal perintah Allah ini
akan menyelamatkan kita di dunia, akan menyelamatkan kita di akhirat. Mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Perintah bupati atau gubernur itu mungkin hanya bisa memberikan kita manfaat sementara saja. Kalau dia sudah berhenti jadi gubernur, berhenti jadi bupati, akan ada bupati yang lain yang perintahnya, kebijaksanaannya lain lagi. Ya, tapi begitu baik, begitu bagus cara kita menjalankan perintahnya. Tapi kalau perintah Allah kita laksanakan asal-asalan, yang ngumbe ke arana tauhidnya kalau begini. Ya, la ilaha illallah. Pantaskah kita dikatakan ini tauhidnya nomor 1 ini, the best tauhid ini? La haula wala quwata illa billah. Jadi semua itu adalah apa? Kembali kepada tauhid. Kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala raghbatan, karena kita mengharapkan ridhanya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan surganya. Wa rahbatan, dan takut jangan-jangan ibadah-ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah kita jelaskan di kajian-kajian sudah lewat, ya, bahwa ada orang-orang yang ibadahnya itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilempar di wajahnya. Nih, enggak dikangguk, ini amal ibadahmu. Bagaimana kecewanya orang seperti itu, ayyuhal ikhwan. Nah, kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangan yang terjadi itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimaafkan kekurangan-kekurangannya kalau dia memang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muradu Syekh rahimahullahu taala at-tauhid alladhi bu'ithatir rusul li tahqiqihi li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Tauhid yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah tauhid yang disampaikan oleh para rasul, yang terjadi perselisihan antara para nabi dan umatnya, para nabi dan kaumnya dalam masalah tauhid ini. Masalah tauhid apa itu? Masalah tauhidul uluhiyah. Jadi yang dimaksud oleh Syekh di sini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah, atau perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah. Ya, karena dalam tauhidul uluhiyah ini terjadi perselisihan antara para nabi dan umatnya. Ya. Wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid. Ada definisi tauhid yang lebih umum. Apa itu? Yaitu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah. Dan tauhid ini ayo ikhwah 3 macamnya. Dan pelajaran tauhid ini ayo ikhwah tidak boleh dia berhenti. Ya, tidak boleh kita mengatakan kan sudah kita pelajari tauhid, sudah kita menamatkan 1 kitab, 2 kitab, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah berapa tahun dia mengajarkan tauhid? 13 tahun. Kemudian apakah begitu sampai di Madinah dia berhenti mempelajari mengajarkan tauhid, mendakwahkan tauhid? Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berpesan agar tauhid ini dijaga. Itu artinya apa? Itu artinya tidak boleh kita berhenti mempelajari tauhid. Ya, para ulama apabila mereka tamat kitab tauhid, diulang lagi dari pertama. Tamat lagi diulangi. Dan tauhid ini ayo ikhwah 3 macamnya. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah ini ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Tauhidur rububiyah ini
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan. Ya. Artinya apa itu? Artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang bisa menciptakan. Ya. Selain dari Allah itu tidak ada yang bisa menciptakan. Ikhwani fi din azakumullah. Mungkin semua kita ini, manusia di dunia ini, pasti dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menciptakan. Hatta orang kafir kalau kita tanya dia, pasti dia mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Apakah dia Yahudi, ataukah dia Nasrani, ataukah dia Hindu, ataukah dia Buddha, apapun agamanya, pasti dia meyakini bahwa yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah. Meskipun dia mengatakan Tuhan atau yang lain-lainnya, namun pasti maksudnya itu adalah Allah. Namun ikhwani fiddin azakumullah, meyakini bahwa Allah yang menciptakan itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah hanya Dia yang berhak disembah. Ya, ada menyembah Jibril. Kita tanya kepada mereka, apakah Jibril ini bisa menciptakan? Tidak bisa menciptakan. Lalu untuk apa disembah? Kalau dia tidak bisa menciptakan, berarti dia apa? Diciptakan. Kalau dia diciptakan, saya juga diciptakan, berarti derajat kita sama. Kalau kita sama, tidak boleh yang satu menyembah yang lainnya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering nonton TV, ada iklan jeruk di sana. Ya, jeruk ini mengatakan, masa jeruk makan jeruk, katanya kan. Ya, masa makhluk akan menyembah makhluk? Ya, enggak mungkin. Dia sama derajatnya, masa disembah? Nabi tidak bisa menyembah, tidak bisa menciptakan. Kalau dia tidak bisa menciptakan, maka berarti dia itu diciptakan. Kalau dia diciptakan, berarti kita sama. Ya, ada orang di India menyembah sapi, ada orang menyembah pohon. Ya, subhanallah. Dulu di Bagi Nyake ada batu. Bukan pondok yang sekarang, pondok yang dulu, pondok yang lama. Di situ di bawahnya ada kali. Ya. Kemudian ada batu seperti manusia yang duduk rupanya batu ini. Jadi petani-petani yang pergi ke sawahnya atau yang pulang dari sawahnya, kalau lewat dari depan batu itu pasti dia bertabik. Pasti dia bertabik. Ya. Dan kalau tidak bertabik, akan bengkak perutnya atau bengkak kemaluannya. Ya. Sehingga subhanallah mereka takut sekali kepada batu ini. Padahal batu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Secara kebetulan dia bentuknya seperti manusia yang duduk. Secara kebetulan. Mungkin faktor apa namanya? Apa namanya Pak Bukhari? Hah? Faktor angin, faktor hujan, faktor ini dan selainnya sehingga dia berbentuk seperti itu. Kan di Sweden juga ada batu namanya batu apa? Seperti itu. Karena kebetulan bentuknya seperti itu. Nah, begitu dibangun pondok di sana, anak pondok ini iseng diambil batu itu kemudian dilempar, dibuang dia. Enggak ada yang bengkak perutnya, enggak ada yang bengkak yang lainnya, enggak ada. Ya. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka konsekuensinya adalah dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disembah, tidak berhak untuk disembah. Allah menciptakan apa? Segala-galanya. Ya, penyakit, kesehatan, makanan, minuman itu semua
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dan yang lain-lainnya tidak bisa dia membuat garam pun, sebiji garam pun mereka tidak bisa buat. Ya, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menciptakan, maka tidak mungkin dia akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal mulk, Allah satu-satunya yang berkuasa. Ya, Dia yang berkuasa untuk mematikan, menghidupkan, membuat orang menjadi kaya, membuat si fulan menjadi miskin, membuat fulan menjadi orang saleh, membuat fulan menjadi orang fasik. Itu semuanya adalah hak Allah. Ya, kalau kita meyakini hal ini, maka kita tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Dia yang berkuasa, Dia yang memiliki segala-galanya. Kalau Allah yang memiliki segala-galanya, berarti selain Allah itu Dia tidak memiliki apa-apa. Ini yang harus kita yakini, ayyuhal ikhwah. Ya, sekarang Jibril, malaikat yang begitu kuat, ya, yang memberikannya kekuatan itu siapa? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kekuatan itu, tidak mungkin dia akan memilikinya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita minta, bukan minta kepada Jibril, tapi mintalah kepada yang memberikan Jibril itu kekuatan. Ya, ini banyak orang yang datang ke kuburan. Ya, katanya ini adalah kuburannya wali, seorang wali. Siapa yang memberikannya kewalian itu? Yang memberikannya kewalian itu siapa? Yang menjadikan si fulan ini menjadi wali, siapa itu? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai seorang wali, mungkin dia akan menjadi sebagai seorang yang fasik. Nah, oleh karena itu, ketika kita minta keberkahan, bukan meminta kepada wali, meminta kepada zat yang menjadikan si fulan ini sebagai wali. Ya, oh ini orang ini dia keramat. Apa keramatnya? Masya Allah. Ya, kemarin dia Jumatan di Mekah. Bulan yang lalu dia Jumatan di Madinah. Sebelumnya dia Jumatan di Palestina. Ya, hari Jumat yang lalu dia di Turki. Untung saja dia enggak kena sama gempa itu. Ya, nasallallahu alaihi. Nah, fulan ini katakanlah dia mempunyai karamah. Kita tidak pungkiri karamah itu. Ya, katakan saja si fulan ini dia punya karamah, karamahnya selangit. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberikannya karamah itu? Siapa berikannya karamah? Allah. Kalau dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah, maka mungkin dia akan menjadi orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh, orang yang paling fasik. Maka kalau minta kemuliaan, mintalah kepada zat, yaitu Allah yang memberikan si fulan ini karamah. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang harus kita fahami. Kemudian wat tadbir, seorang muslim harus dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya, hujan yang jatuh hari ini di desa Dasan Bahagia Proyek, berapa tetes hujan ini sudah diatur oleh Allah. Di mana dia jatuh hujan itu diatur oleh Allah. Kapan dia jatuh hujan itu diatur oleh Allah. Ya, corona itu diatur oleh Allah. Kapan Allah Subhanahu wa taala ingin corona itu hilang, dihilangkan oleh Allah. Ya, musibah itu diatur oleh Allah. Ya, kapan saja Allah menghendaki musibah itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya, seperti yang terjadi di Turki sekarang ini. Ya, kapan Allah ingin mencabutnya, Allah Subhanahu wa taala yang mencabutnya.
Jadi segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Apabila seorang muslim dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala-galanya, tidak pernah dia akan susah, tidak pernah dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia tahu ini Allah yang mengaturnya, dan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan salah, tidak mungkin dia akan jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyakiti hamba-hambanya. Lihat ayo banyak orang-orang yang apa? Yang menanam tanaman jagung dan yang lain-lainnya. Tidak ada tersinggung di sini alat jagung ini, bukan kita. Ya, jagung atau dia tanam yang lain-lainnya. Masya Allah, begitu dia tumbuh bagus, bagus, bagus. Datang hujan 3 hari 3 malam, rusak semuanya. Silih ngamuk ya. Ya, mau marah kepada siapa? Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azakumullah, seorang muslim apabila dia meyakini bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, tidak mungkin dia akan kecewa, tidak mungkin dia akan susah, tidak mungkin dia akan resah. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu yang dikerjakan. Itu yang terjadi. Ya, jadi hatinya tenang. Dia tidak susah. Ya. Kenapa ya ikhwah? Karena dari kekecewaan ini syaitan itu datang. Dia akan mengatakan seandainya saya begini, seandainya saya begini, seandainya begini kan tidak terjadi begini, seandainya saya begitu tadi enggak terjadi begitu. Lihat ayo ikhwah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna law taftah abwab syaitan atau taftah amal syaitan. Karena kata-kata seandainya, seandainya, seandainya ini akan membuka pintu-pintu peluang bagi syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ikhwani fi din azakumullah, jika kita merenungkan baik-baik, ketika seseorang ya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, lalu dia kecewa, sampai dia marah, sampai dia mengucapkan kata-kata tidak baik, seolah-olah itu dia mengatakan Allah ini dia tidak bisa mengatur. Betapa kurang ajarnya orang yang seperti ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan Allah itu dia tidak adil. Kenapa saya yang taat diberikan musibah, sementara tetangga saya yang tidak taat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Ya, maka ikhwani fid din azakumullah, sedih boleh sedih, tapi salahkan diri sendiri. Ya, jangan kecewa. Ya, jangan kecewa, jangan susah, karena itu sudah merupakan ketentuan Allah. Ketika terjadi hal-hal atau sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka hendaklah kita mengatakan apa? Qaddarallah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, ini sudah merupakan takdir Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu dia lakukan. Karena Allah itu sifatnya apa? Fa'alun lima yurid. Fa'al lima yurid, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanyakan kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begini. Tidak boleh itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia melakukan sesuatu melainkan berdasarkan hikmah, dan tidak mungkin hikmahnya itu meleset. Kalau manusia dia melakukan sesuatu berdasarkan perencanaan yang luar biasa, namun tidak jarang perencanaannya itu meleset. Ya, kan sering kita merencanakan sesuatu. Sudah merencanakan kita akan ziarah nanti hari Senin ke fulan-fulan, sudah siap-siap, semua sudah siap-siap mau ziarah ke fulan pada hari Senin. Begitu sudah mau keluar dari rumah, turun hujan lebat, enggak jadi akhirnya ziarah ke fulan. Meleset dari rencanaan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. La yus'alu amma yaf'al.
Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya kenapa dia begini, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan hikmah. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa diciptakan jin? Kenapa diciptakan syaitan? Kenapa diciptakan neraka? Ya. Apa hikmahnya? Kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa duhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kita tidak tahu hikmahnya itu. Ya, kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya. Kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasin ayo ikhwah. Habis waktu kita? Sudah adzan ini? Sudah adzan? Baik, kayaknya sudah adzan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.